Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Rujitra Namaskara. Di sini kita ketemu lagi bersama Fit2Talk dan kita akan ngebahas tentang vaksinasi COVID-19 ya. Jadi ada beberapa pro dan kontra dari teman-teman sekalian. Banyak yang bilang kalau misalkan ada yang nggak setuju untuk vaksinasi COVID-19, ada yang setuju untuk vaksinasi COVID-19. Nah sebelum itu kalian harus like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk dapat informasi terbaru dari video-video terbaru dari kita. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Nah, pentingnya infeksi virus COVID-19 dan untuk vaksinasi ini untuk apa sih? Nah, infeksi virus COVID-19 kan termasuk virus RNA ya. Jadi intinya virus RNA ini gampang bereplikasi dan gampang untuk mutasi. Nah, jadi kalau misalkan ibaratnya vaksinasi itu adalah memberikan sistem ingatan. Jadi kalau misalkan infeksi virus apapun ya, mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, pertama sistem imun kita akan mengenali virus tersebut ya. Jadi kalau misalkan virusnya banyak kan, replikasinya tinggi, virusnya virulensinya tinggi, atau misalkan dia memang berbahaya, tubuh memang butuhkan waktu untuk membuat informasi dan bagaimana cara untuk membunuh si mikroorganisme tersebut. Nah, kalau misalkan tubuh membutuhkan waktu sedangkan virusnya terlalu cepat atau misalkan replikasinya terlalu tinggi, itu menyebabkan tubuh membutuhkan sistem imun ingatan yang baik. Nah, jadi fungsi vaksinasi adalah memberikan sistem memori pada sistem imun tubuh kita untuk membunuh si beberapa jenis mikroorganisme, contohnya virus ya. Demam berdarah pun juga ada vaksinasinya ya. Jadi karena kita di era pandemi COVID-19, jadi kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Nah, jadi masuk kemarin di Indonesia adalah vaksinasi Sinovac ya, yang tergolong diproduksi dari Cina dan itu termasuk ke inaktif virus ya. Jadi vaksinasinya ini adalah ada beberapa tergolong ke 3 jenis ya. Jadi ada inaktif virus, ada beberapa partikel virus yang dimasukkan ke dalam virus lain seperti adenovirus, atau misalkan yang ketiga itu biasanya penciptaan si rekayasa genetika materi genetik seperti mRNA ya, seperti vaksin-vaksin Moderna ya. Jadi atau Pfizer itu dia menghasilkan teknologi terbaru yang disebut dengan mRNA. Nah, jadi kalau misalkan vaksinasi Sinovac, kita akan membahas tentang permasalahan inaktif virus. Jadi virusnya sudah dimatikan, virus COVID-19 ini sudah dimatikan dan partikel ini akan dimasukkan ke tubuh kita. Nah, kenapa memang butuh beberapa kali untuk vaksinasi? Karena memang sistem imun ini membutuhkan waktu untuk mengenali si virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Nah, karena virusnya sebenarnya bukan dilemahkan ya, sudah dimatikan. Jadi sistem imun kita sebenarnya tidak terlalu optimal ya, tidak terlalu optimal untuk membunuh si virus tersebut. Jadi otomatis harus berkali-kali lipat untuk diberikan. Nah, jadi beberapa efek samping yang sering timbul itu adalah yang kita sebut dengan kejadian ya pasca imunisasi ya. Kita sebutnya dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi ini sering banget. Kadang ada ruam-ruam, ada yang lemes, ada yang nafsu makannya malah meningkat, ada yang demam. Nah, ini berbeda tiap orang individual ya. Jadi ada yang tidak menimbulkan gejala sama sekali, ada yang timbul gejalanya berat, ada yang gejalanya ringan ya. Jadi tergantung tiap individu, tergantung terhadap sistem imun. Ada beberapa penelitian ya bagus ya, artinya timbul gejala karena memang kenapa? Karena memang itu membuktikan kalau vaksinnya sedang bekerja. Kalau misalkan kita divaksin tapi kita nggak kerasa apa-apa, kita nggak tahu nih vaksinnya sudah optimal atau tidak. Karena pada beberapa case juga yang menjadi kontra untuk orang-orang yang tidak ingin divaksin COVID-19 ini adalah masalah efikasi. Efikasi adalah kemampuan si vaksinasi ini untuk memberikan perlindungan untuk individu. Jadi untuk vaksinasi Sinovac ini kan kemungkinan besar 50-60% efikasinya. Jadi anggapnya dari 10 orang ada 6 orang yang mendapatkan perlindungan terhadap si virus COVID-19, sedangkan 4 orangnya ini kekebalannya itu tidak optimal seperti itu. Jadi dari 10 orang hanya 6 orang yang memiliki kekebalan yang optimal, dan itu harus tergantung juga terhadap dosis vaksin dan optimalisasi si vaksin tersebut ya. Selain itu, kita akan membahas tentang permasalahan yang tadi kita jelaskan adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa yang harus diperbuat? Ya paling sering adalah kalau misalkan lemas itu biasanya tidak memerlukan proses atau misalkan tindakan khusus ya. Tapi biasanya kalau demam, nah demam kita harus cari beberapa penyebabnya juga. Kalau misalkan memang demam karena vaksinasi COVID-19 biasanya berlangsung ya, kadang memang ada beberapa penelitian yang membuktikan demam KIPI itu dalam waktu 24 jam. Tapi biasanya karena vaksinasi ini baru ditemukan, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini masih belum kita pastikan beberapa waktu yang diperoleh untuk
mendapatkan KIPI. Nah, jadi biasanya kalau misalkan pasiennya demam, biasanya kita berikan obat-obatan simptomatik, ya, obat-obatan demam. Sebelum diberikan obat-obatan demam, kita berikan cairan yang cukup dulu untuk mencegah terjadinya dehidrasi, karena demam akan meningkatkan metabolisme tubuh dan kita gampang kehilangan cairan elektrolit. Jadi dibutuhkan cairan terlebih dahulu, terus yang kedua bisa dikompres dengan air hangat, lalu yang ketiga pada anak bisa skin to skin, dan yang terakhir bisa diberikan obat-obatan demam sesuai dosis, jangan sembarangan, ya gitu. Jadi kalau misalkan memang demamnya tidak hilang, sudah digunakan contohnya obat-obatan untuk antipiretik atau penurun demam, tapi tidak ada perubahan sama sekali, saran tetap diperiksa ke dokter, karena memang pada beberapa penelitian vaksinasi COVID ini saat sedang terinfeksi COVID-19 akan memperberat kejadian vaksinasi COVID-19. Jadi kalian pun juga kalau misalkan yang vaksinasi, setelah divaksin terjadi demam, yaitu sebenarnya respon tubuh untuk mengenali si vaksinnya tersebut, ya. Jadi jangan perlu takut, tetapi jika memang demamnya tidak hilang dengan penggunaan obat-obatan antipiretik, lebih baik kalian konsultasi ke dokter terkait, seperti itu. Pada beberapa penelitian pun efek paling serius adalah ya ada beberapa kasus yang kayak seperti kesemutan, terus demam yang nggak hilang-hilang, ya. Terus ada mitos juga yang kemarin katanya ada dokter setelah vaksin meninggal, ternyata bukan. Setelah di forensik adalah beliau mengalami serangan jantung, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang kita harus ambil positif, ya, dan harus nggak bisa baca berita hanya di luarnya aja, ya. Jadi kita harus benar-benar menyelidiki secara langsung terhadap kelengkapan dari informasi tersebut. Dan untuk kalian yang masih bingung untuk kalian yang tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di direct message di YouTube kita di feed Spasi Talk, dan Instagram kita di feed 2talk. Kalian bisa langsung DM. Dan kalau misalkan untuk kalian yang masih bingung, bisa langsung kalian tanyakan aja, dan nanti untuk selanjutnya kita akan membahas tentang seputar edukasi tentang kesehatan kembali. Oke, terima kasih.